Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia untuk seluruh pejuang Gajor dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini Om Slam untuk mengajak untuk mengetahui tentang perkutut. Maksudnya gimana? Maksudnya yaitu adalah mencoba belajar melalui seekor burung yang namanya perkutut. Maksudnya gimana? Allah telah menciptakan seekor burung perkutut. Dalam hal ini diberikanlah pada burung seekor perkutut itu pertanda sebuah ilmu yang bisa kita pelajari, yang bisa kita buat titen ya. Sehingga dengan ilmu-ilmu itu kita bisa mengambil filosofinya, pembelajarannya untuk kita jadikan wasilah atau ambil faedahnya. Demikian halnya kalau di semesta ini ada ilmu falak yang mengambil pelajaran dari rasi bintang di angkasa, maka di dunia hewan pun ada. Dalam hal ini adalah burung perkutut, yang mana Allah telah tetapkan beberapa tanda-tanda keistimewaan yang mana bisa kita ambil sebagai pelajaran buat kita. Tentunya semua itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dan buruknya pertanda itu semualah berkehendak Allah Ta'ala. Apabila ada kebaikan ataupun keburukan dalam hal memelihara, efek baik ataupun efek buruk, ya semata-mata Allah Ta'ala. Jadi sebelumnya kita harus kembali kepada diri kita untuk kuat dalam hal ini, kuat keyakinan. Ya keyakinan ini boleh dibilang kayak agama lah. Silakan Anda, siapapun Anda, bebas dalam memilih keyakinan. Daripada perkutut ini kan sebuah ilmu yang memang dari luhur kita udah dibukukan, udah ditulis sebagai tetenger, sebagai ular-ular untuk menyampaikan kebaikan, nilai-nilai filosofis di kalangan masyarakat kita. Ibaratnya begini, apabila seorang ilmu falak mengambil tanda-tanda dengan lewat perbintangan, apa salahnya kalau wong Jawa leluhur kita itu mengambil sebuah filosofi pembelajaran ke anak cucunya melalui perkutut. Dalam hal ini kalau merujuk kitab Bahasa Perkutut dan suaranya karangan Syekh Ahmad Junaidi bin Umar ya, itu diterangkan banyak tentang apa jenis-jenis batu ranggang, maknanya apa, jenis burung perkutut berdasarkan jumlah ekor beserta makna-maknanya. Jadi apapun itu hanya sebagai pembelajaran kita, sebagai wadah kita untuk mengenal jati diri kita dan Tuhan kita melalui filosofi atau tetenger yang Allah titipkan kepada seekor burung perkutut ini. Karena di kalangan masyarakat Jawa burung perkutut sudah tidak asing lagi untuk sebagai alat transformasi ilmu, nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebajikan dari zaman leluhur kita. Sekali lagi, ini Om Slam berbagi, bukan bermaksud menggurui ataupun merasa lebih tahu atau
lebih mengerti bukan, tapi bagaimana kita mencoba untuk saling sharing, memberi sebuah informasi atau saling memperingatkan tentang dunia perkutut yang kita geluti ini. Kita ambil contoh untuk filosofi burung perkutut ini dari jenis katuranggan. Katuranggan sendiri itu kan ada maknanya. Dari suara manggungnya pun ada sebutannya berbeda. Kalau untuk burung-burung yang selain perkutut, itu kalau berbunyi namanya atau dikasih nama umumnya itu di Nusantara dengan istilah ngoceh. Tapi di dunia perkutut ini sebutannya nggak ngoceh, tapi manggung. Sama bunyinya, dalam artian berbunyi sama, tapi pengistilahannya berbeda. Lalu beda, kok bisa berbeda itu apa ya, ada maksudnya? Ya ada. Kalau burung ocehan yang ngoceh, merdu, ya seperti itu. Ada murai batu, kacau, carawa, cah hijau, ngoceh bilangnya. Yang ngoceh aja, tapi tidak mengandung filosofi. Nah, kenapa perkutut ini dibilang manggung? Karena di lain dia mengeluarkan bunyi yang indah, yang enak didengar, juga terkandung makna-makna bagi yang tahu. Itu ada terkandung pelajarannya. Wah, tapi nanti kan dibilang, wah itu kan dasarnya dari mana? Burung bunyi kok artinya begini ya. Kalau pagi hari artinya begini, siang juga bunyi. Atau burung itu manggungnya mau maghrib, selain itu enggak. Atau kalau malam-malam tempat gelap, nggak ada cahaya, tiba-tiba manggung, itu artinya nggak bagus. Ya itu lagi-lagi udah ada yang ngasih tahu atau yang membukukan ini. Tentunya kan dahulu adanya statement-statement atau dibikin pemahaman, atau itu kan pastinya dari atau nggak mungkin orang nulis itu semau-maunya bahasanya. Pasti ya kalau zaman sekarang ada penelitiannya, dia juga lihat maksudnya apa, minta petunjuk kan seperti itu ya kan. Kalau mengenai jumlah jenis katurangan itu kan banyak sekali ya. Misalnya tidak bisa menyebutkan satu persatu dari awal sampai akhir. Kita akan yang gampang-gampang aja, surung derajat, junjung derajat ya. Kalong tepuk, kalong kemben, kantong semak, terus katurangan, Sri Tumpuk, Sri Mangempel. Terus yang punya jengger itu apa, Sri Ratu atau Senggu Ratu ya, Senggu Buwono, Jenderal Sabdola, itu kan masing-masing itu ada makna filosofinya. Lagi-lagi itu kan tergantung kita. Jadi kalau menurut bahasa, makna itu bukan yang tersirat apa yang tersurat dari teks atau dari sumber bunyi atau keterangan itu sendiri, enggak. Tapi makna itu lebih pada kembali pada pribadi yang memaknai. Dari makna itu inherent. Maksudnya inherent itu apa? Makna tergantung kita. Walaupun sudah ada pakemnya, misalkan junjung derajat. Junjung derajat tuh gimana sih ciri matinya? Kita ambil contoh. Untuk junjung derajat itu kan dengan ciri mati ada bulu putih di lutut ya, kanan kiri gitu. Biasanya itu kalau yang biasa tuh yang nggak ada bulu putih-putihnya, ada itu ya. Itu ada makna tersendiri. Junjung derajat ya, derajatnya dijunjung, mudahnya dipahami. Tapi kalau menurut Om Slam sebagai muslim gitu ya, itu kan ciri matinya di mana? Di lutut putih.
Ya karena Om Islam sebagai seorang muslim ya, kalau pengen derajatnya dijunjung itu ya kita harus rajin lima waktunya. Kenapa? Di lutut itu tempatnya orang sujud. Tumpuan kita lutut, tangan, lutut, ujung, jidat, dahi, hidung enggak dahi, kedua telapak tangan, lutut, kaki, ujung kaki itu. Ya. Kenapa? Konflik memaknai itu sebagai perbanyaklah sujud. Niscaya Allah akan mengangkat atau menjunjung derajatmu. Makna-makna seperti ini kan inherent. Maksudnya apa inherent? Tertanam dalam pribadi masing-masing. Terlepas dari makna yang sudah tersurat di kitab pakem. Yang dimaksud inherent seperti itu. Maksudnya menangkapnya, oh atau ranggang junjung derajat itu dengan ciri mati ada putihnya di glow putih di lututnya itu ya harus banyak ibadahnya. Lagi ada lagi yang lainnya, tapi bagi teman-teman kita yang mungkin belum tahu, belum mengenal, itu lebih mudah untuk justifikasi. Wah itu kan cuman omong kosong, itu kan cuman mitos. Itu tetangga saya banyak pelihara ini apa Sri Mangempel, Banyu Mili apa ya, dia biasa-biasa aja, nggak ada kenaikan secara finansial ekonominya, itu ya biasa-biasa saja. Mana buktinya kalau seperti itu? Bawa-bawa hobi pembawa rezeki katanya bisa bikin kaya raya. Nah laki-laki itu kan seperti Om Slam katakan lagi, makna itu inherent sebagai support, sebagai pelambang bagaimana kita bersikap. Itu hanya salah satu media para sesepuh kita dulu dalam mentransportasikan nilai-nilai kebaikan dan kebudayaan kepada generasi berikutnya melalui sarana seekor burung perkutut. Seperti itu. Jadi lagi-lagi itu soal hobi. Kalau membahas tentang mitos itu ada sisi yang lain. Tapi yang pasti untuk burung perkutut sendiri itu kan sudah ada penelitiannya di Jogja itu, baik yang lokal maupun yang ngambok, sehingga untuk perlombaannya pun macam-macam. Yang sering diperdebatkan ini kan yang mitos dari yang perkutut lokal, yang dibilang ada baturangganya, ada tuahnya, bahkan ada yang bilang ada yoni dan kodamnya. Ya, semua itu sangat mungkin terjadi karena bagaimanapun Allah menitipkan segala sesuatu yang terserah Allah. Ada baik buruknya ya terserah Allah. Lalu bagaimana sih mensikapinya yang untuk hater-hater atau yang istilahnya kurang suka dengan perkutut yang terkait mitos itu? Ya kalau saran saya belajar dulu. Apa salahnya sih? Jangan sampai kalau kita nggak tahu, ya nggak ngerti langsung ngejudge. Itu kan ya nggak sopan lah bahasanya. Jangan sampai karena kita nggak tahu kok malah kita ngejudge orang seperti itu. Lagi pula itu kan masing-masing juga itu dijadikan sebagai perlambang, sebagai support gitu loh. Siapapun sebagai support, sebagai pembela, enggak melulu itu sebagai yakin 100%, wah ini enggak juga gitu. Ya kalaupun adanya ya enggak banyak, 1-2 seperti itu. Karena banyak pelajaran bisa diambil dari burung tersebut. Baik saudara-saudaraku pejuang gajah seluruh Nusantara, di sini Om Slam akan menyebutkan sebagai tambahan informasi ya, sekedar mengulang mungkin di konten
channel-channel sebelah itu udah berkali-kali menyampaikan informasi-informasi ini, tapi alangkah baiknya kan juga mengulangnya untuk kesekian kali, yaitu tentang apa? Yaitu jenis-jenis atau nama-nama burung perkutut sesuai dengan jumlah ekor. Sebutan burung perkutut yang didasarkan pada jumlah ekornya. Kalau berdasarkan pakem di sini cukup banyak, setidaknya ada 15 macam panggilan. Yang pertama adalah burung perkutut, nama panggilan atau nama sebut burung perkutut berdasarkan jumlah ekornya. Yang pertama ekor 7. Ekor 7 itu maksudnya jumlah bulu ekornya 7 helai, 7 lembar. Dinamakan satrio pitulungan. Jadi kalau sedulur-sedulur, saudara-saudaraku di rumah dilihat ekornya ada berapa di perkututnya. Kalau ada 7, namanya itu satrio pitulungan. Maksudnya apa, artinya apa, maknanya apa, nah, nanti kalian kesempatan akan coba kasih lebih penjelasannya. Yang kedua adalah ekor 8. Di sini disebut rezeki kelompok. Kalau otak-atik gatuk ya masalahnya. Ini kan ekor 8. Seringkali kalau kita perhatiin kan ada dengan kesaktian atau dengan keunikan angka 8 ini sering di dunia properti kita jumpai. Contoh Presiden atau Gading Edge, Ecopark Edge ini kan 8, angka 8 yang nggak terputus. Dengan filosofi yang angka 8 yang nggak terputus ini diharapkan lagi-lagi rezekinya yang nggak putus-putus, atau bahasa Jawa itu lumintu lah. Nah, ini. Makanya di sini juga dibilang rezekinya kelompok. Nah, kelompok itu kan artinya ada sebuah kesuksesan di situ. Ya kata kecil-kecil tapi yang kelompok gitu. Kalau tak ada gaduh ya digaduh kan gaduh saja. Makanya ekor 8 dikasih nama rezeki kelompok. Coba dicek ada nggak yang pakai angka 8 di dunia pengembangan perumahan itu. Ya, silakan saudara-saudara atau dulu cek. Yang nomor 3 ekor 9 yaitu Pandowo Wali. Yang keempat ekor 10 namanya Kembang Kandil. Ekor 11 namanya Songgo Ewang. Yang keenam ekor 12 namanya Rojo Dino. Yang ketujuh ekor 13 namanya Satrio Pemanah. Kayak punya Om Sam di atas Satrio Pemanah. Ya, katanya itu Satrio Pemanah itu mempunyai aura yang menyenangkan kalau dipandang orang bagi pemiliknya. Bukan kayak Arjuna gitu maksudnya. Tapi ya alam lah, itu terserah gimana kita memaknai lagi ya. Oke, berikutnya adalah nomor 8 ekor 14. Ya, ini dinamakan standar pada umumnya lumrahe. Tadi standar burung itu ekornya 14. Mana-mana itu standarnya. Jadi nggak ada nama, standarnya memang 14. Kemudian untuk nomor 9 ekor 15 dikasih nama Pandawa Mijil. Yang nomor 11 untuk ekor 17 namanya yang ke 10 ekor 16 namanya Satrio Wirang. Untuk yang ke 11 perkutut ekor 17 namanya Satrio Wicaksono. Untuk yang ke 12 dengan perkutut jumlah bulunya 18 namanya Brahmono Sakti. Untuk yang ke-13 ekor perkutut dengan 19 helai dinamakan Tutup Rezeki. Yang ke-14 ekor 20 namanya Buka Rezeki. Dan yang terakhir yang ke-15 ekor 21 namanya Busur Bumi. Ya ini susah, jumlah mulai 19, 20, 21 itu susah. Ya ada tapi susah. Dulu teman ya, pikatnya Om pernah dapat 21.
11 juga pernah dulu, tapi udah diambil sama orang. Ya ini kan penelitian berdasarkan jumlah 10 ekor yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Junaid bin Umar. Lagi-lagi kan kembali kepada diri kita sendiri, bagaimana memaknainya itu. Semua itu kembali pada kita, gitu kan. Jadi nggak boleh kita ngejudge seseorang hanya gara-gara kita tidak tahu apa sih artinya, apa sih perkutut itu, kok sampai orang mitosnya begini punya tuah gini. Kalaupun nggak percaya sudah, tapi jangan ngejudge musyrik atau percaya burung bunyi-bunyian itu kan nggak boleh menurut Islam gini. Ya kalau yang nggak tahu ya nggak ngerti. Nah, kalau ngomong sama yang nggak ngerti kan ya susah. Semua ini kan karena orang nggak paham, nggak ngerti aja. Padahal boleh-boleh aja mengambil ibrah daripada burung perkutut ini. Jadi jangan disalahkan. Karena zaman dulu kan media transportasi ilmu dan budaya itu kan minim, nggak kayak sekarang. Sekarang pas gampang. HP, Android, mau apa, download aplikasi apa aja ada. Pengen tahu apa, tentang dunia ini, tek di searching mesin Google, pengen tahu apa, perkutut, asal perkutut ada. Tapi lagi-lagi apa, semua itu inherent, tergantung kita maknanya seperti apa. Bijak dalam bersikap, bijak dalam berkomentar. Itulah nilai-nilai luhur itu yang mencoba dibutuhkan dari ibrah burung perkutut ini untuk bisa ditransformasikan sebagai filosofi berbudaya, berkarya dalam khazanah masyarakat Nusantara ini. Ya lagi pemberian pesan, jangan gara-gara ketidaktahuan kita membuat kita gampang untuk justifikasi kepada saudara-saudara kita hal-hal yang negatif, sehingga apa, hanya menimbulkan fitnah, menimbulkan ketidaksukaan, kecewaan, kebencian. Sedangkan dalam banyak keyakinan agama